Abu Nawas yang terkenal cerdik juga terkenal dengan sifat dermawannya. Setiap ada kawan yang datang ke rumah, Abu Nawas selalu mengajaknya makan bersama. Namun sayangnya kedermawaan Abu Nawas ini justru dimanfaatkan oleh kawan-kawannya yang rakus. Ketika mereka merasakan lapar, mereka mendatangi rumah Abu Nawas, berpura-pura ingin bersilaturahmi. Tentu saja Abu Nawas menyambutnya dengan hangat dan mengajak mereka untuk makan bersama. Semakin hari semakin banyak kawan yang datang, sehingga membuat Abu Nawas mulai menyadari kalau dirinya hanya dimanfaatkan. Hingga akhirnya muncullah sebuah ide untuk mengerjai mereka. Suatu hari saat kawan-kawan Abu Nawas datang, ia segera pergi ke belakang rumah, sementara mereka menunggu di ruang tamu. Kemudian Abu Nawas memasukkan beberapa batu ke dalam panci dan dimasaknya di atas tungku. Abu Nawas pasti sedang masak makanan yang lezat, bisik salah satu dari mereka. Kalau tiap hari seperti ini, kita bisa makan gratis lamanya, timpal lainnya. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas datang dengan membawa nampan dan diletakkan di atas meja. Lalu saat salah satu dari mereka membuka nampan tersebut, ternyata isinya air kuah bercampur batu. Mereka pun heran dan bertanya kepada Abu Nawas, "Ini isinya kok batu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum dan membalasnya dengan berkata bahwa kehadiran dan persahabatan adalah yang paling utama, bukan makanan. Mangan ramangan, sing penting kumpul. Makan tidak makan, yang penting kita berkumpul. Dikisahkan, seorang menteri istana mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak? Baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebananya. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari, di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuangnya. Melihat hal itu, anaknya langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa, Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti. Suatu ketika, salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sepertinya anak Tuan diganggu makhluk halus, sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan tidak meminta bantuan orang pintar saja?" kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus menabuh rebana, akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan kepada si anak bahwa menabuh rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan. Maka dipanggillah tabib yang ketiga. "Saya perhatikan anak Tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua," kata tabib ketiga. "Mengalah bagaimana maksudnya Tuan Tabib?" tanya sang menteri. "Biarkan anak Tuan menabuh rebana sesuka hati.
Dan agar tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas. Saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku yang berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada di dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabung rebana. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat Tuan Menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya, hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Maka pergilah Tuan Menteri menemui Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan, apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya, Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. "Aku perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," tanya Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Aku jadi penasaran, ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Kok bunyinya keras dan merdu? Coba kamu congkel, isinya apa?" balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada si anak. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu, sehingga membuat rebana tersebut pecah dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk, tapi tidak berani, karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Dikisahkan ada seorang raja kafir yang terkenal dengan sifat kejamnya, sehingga banyak rakyatnya yang menjadi menderita dan senantiasa dicekam ketakutan. Ambisi sang raja tersebut ingin tenar dan terkenal, seperti halnya Raja Harun ar-Rasyid. Tapi sayangnya ia menggunakan cara yang salah. Kalau Raja Harun ar-Rasyid terkenal karena memang beliau adalah raja yang bijak dan sayang kepada rakyatnya. Sedangkan raja yang satu ini justru terkenal dengan kekejamannya. Suatu ketika, atas perintah Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pergi ke negeri di mana raja kejam itu berkuasa. Tujuannya datang ke negeri itu untuk menyampaikan undangan dari Raja Harun ar-Rasyid kepada raja di negeri tersebut. Dan ketika Abu Nawas mulai memasuki kota, tanpa sengaja ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ada orang asing di negerinya, sang raja pun memanggil orang asing tersebut, yang tak lain adalah Abu Nawas. "Hei, siapa kamu? Dan dari mana asalmu?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, saya adalah Abu Nawas. Saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Lalu apa tujuanmu datang kemari?" tanya raja itu kembali. "Saya diperintahkan Baginda Harun ar-Rasyid untuk menyampaikan undangan kepada Paduka," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah, mari ikut aku ke istana," ajak raja kafir tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan, layaknya tamu yang terhormat. Ia pun dipersilahkan duduk berdampingan dengan sang raja. "Kalau kamu sampai dipercaya menyampaikan undangan dari Harun ar-Rasyid, berarti kamu adalah orang yang sangat dekat dengan rajamu. Mungkin juga kamu sering dimintai nasihat oleh rajamu.
kata sang raja membuka percakapan. Ya, bisa dikatakan seperti itu, jawab Abu Nawas. Ya Abu Nawas, aku dengar para penguasa Islam mempunyai gelar dengan nama Allah, seperti misalnya Al-Muwafiq Billah, Al-Mutawakil Alallah, Al-Mutasim Billah, dan lain-lain. Menurutmu, gelar apakah yang pantas disematkan untukku? Tanya raja tersebut. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun kaget. Tidak mungkin rasanya raja kafir seperti dia disandingkan dengan nama Allah. Apalagi dia terkenal bengis dan kejam kepada rakyatnya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Tak lama kemudian, ia menemukan jawabannya. Begini Paduka, saya kira gelar yang paling pantas untuk Anda adalah Na'udzubillah, jawab Abu Nawas. Oh begitu ya, balas sang raja mengangguk, padahal tidak paham artinya. Aku ada pertanyaan lagi nih Abu Nawas. Setiap benda yang ada di dunia ini pastikan ada harganya. Menurutmu berapakah hargaku? Tanya sang raja itu kembali. Kali ini Abu Nawas menjawab sekenanya tanpa banyak berpikir. Kalau saya taksir harga Paduka sekitar 100 dinar, jawab Abu Nawas. Raja tersebut tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Terlaluan, apa kau tahu bahwa ikat pinggangku saja harganya sudah 100 dinar? Bentak sang raja. Tepat sekali Paduka, jawab Abu Nawas. Memang yang saya nilai dari Anda hanya sebatas ikat pinggang itu saja, karena Anda lebih mementingkan perut Anda daripada rakyatnya, jawab Abu Nawas menjelaskan. Sang raja pun hanya terdiam karena ia memang mengakui hal itu. Oh ya Abu Nawas, sebelum engkau pulang, aku ada pertanyaan satu lagi, ucap sang raja kepada Abu Nawas. Silahkan Tuan, saya siap menjawabnya, balas Abu Nawas. Menurut keyakinan agamamu, kalau aku mati, kelak di akhirat apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau orang-orang yang hina? Tanya sang raja penasaran. Bukan Abu Nawas namanya kalau ia tidak dapat menjawab pertanyaan semudah ini. Raja penakluk seperti Anda insya Allah akan ditempatkan bersama raja-raja dan tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah dunia, ujar Abu Nawas. Wah, benarkah begitu Abu Nawas? Tanya sang raja kegirangan. Tentu saja benar Paduka. Paduka akan ditempatkan bersama Raja Fir'aun, Raja Namrud, dan Raja Heraklus, jawab Abu Nawas. Karena sang raja tidak tahu tentang sejarah dalam Islam, ia pun terlihat gembira mendengar jawaban Abu Nawas. Sang raja kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai oleh-oleh untuk dibawanya pulang.